Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, Sekmaster Zhou, apakah ini berarti? Seru kepala Sikong. Pada saat ini, Sikong Zaixing terlihat sangat senang. Kata-kata leluhur aku tidak bisa untuk tidak dituruti. Saat itu leluhur kita telah mengatakan bahwa, selama seseorang dari hutan Qianwood Selatan kamu mampu mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Qianwood Selatan, sekte kenaikan kita akan berada dalam aliansi dengan hutan Qianwood Selatan kamu, lalu hidup dan mati di sampingnya, dan juga berbagi segalanya. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur kita, apa yang diperoleh teman kecil Chu Feng adalah kenang-kenangan dari pagoda hutan Qianwood Selatan. Oleh karena itulah, mulai hari ini, sekte kenaikan kami akan menjadi bagian dari hutan Qianwood Selatan kamu, dan hutan Qianwood Selatan kamu juga akan menjadi bagian dari sekte kenaikan kami. Selama sekte Ascension ada, hutan Qianwood Selatan juga akan ada, ucap Master Sekte Zhou. Sangat baik, mulai hari ini, hutan Qianwood Selatan kami akan ada dan lenyap di samping sekte kenaikan, dan juga akan berbagi segalanya, ucap kepala Sikong. Mendengar kata-kata itu, Sikong Zaixing berulang kali menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan ketulusan dari sekte Ascension Sekte, dan mereka benar-benar ingin bersekutu dengan hutan Qianwood Selatan. Adapun kejadian ini, justru itu apa yang dia harapkan dan inginkan. Dan itu juga tujuan kedatangannya kali ini. Dan sekarang agar ini benar-benar terjadi, dia tentu saja akan sangat gembira. Kepala Akademi Sikong, sebenarnya ada alasan lain mengapa aku membawa kalian berdua ke sini hari ini. Aku berharap teman kecil Chu Feng membantu aku dalam suatu masalah, kata Master Sekte Ascension. Oh, Sekmaster Zhou, apa yang kamu butuhkan bantuan dari kami? Tanya Sikong Zaixing. Senior Sekte Master, jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Chu Feng juga berbicara. Mengenai hal ini, aku harus menjelaskan dari awal, ucap Master Sekte. Sembari Master Sekte Ascension mengatakan kata-kata itu, dia meletakkan tangannya ke kosmos saknya. Saat kosmos saknya berkedip-kedip dengan cahaya, kunci pembentukan spiritual muncul di tangannya. Kunci pembentukan spiritual ini sangat mirip dalam penampilannya, itu dengan yang diperoleh oleh Chu Feng. Selain perbedaan kecil, tapi itu sangat identik. Namun yang paling penting adalah, dua kunci pembentukan spiritual ini memancarkan aura yang sama. Itu berarti bahwa, mereka berdua seharusnya diciptakan oleh satu orang, dan keduanya adalah barang yang luar biasa. Sebenarnya pada saat itu, bukan hanya leluhur hutan Qianwood Selatanmu, Senior Baili, yang memberikan masalah sulit untuk diselesaikan hutan Qianwood Selatanmu. Bahkan leluhur Ascension Sek kami juga memberikan kami masalah yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun Ascension Sek kita saat ini tidak kekurangan skill martial mortal tabu, tapi mereka semua adalah skill martial yang didapatkan oleh Senior Sek Ascension kita sendiri, dan tidak ada yang terkait dengan leluhur kita. Jadi pada saat itu, leluhur Ascension Sek kita tidak meninggalkan tekniknya kepada Sek Ascension kita. Paling tidak, dia tidak memberikan keterampilan martial khusus kepada kita. Tapi sebaliknya, dia menempatkan mereka di tempat khusus. Adapun tempat yang menyimpan keterampilan martial leluhur kita, inilah tempatnya, kata Master Sekte Ascension. Di sini, seru Sikong Zaixing dengan terkejut. Dia tidak terkejut karena ini adalah tempat di mana keterampilan martial khusus leluhur Ascension Sek disimpan. Tapi sebaliknya, ia terkejut bahwa leluhur Ascension Sek sebenarnya tidak meneruskan metodenya ke Sek Ascension juga. Namun, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, Sekte Ascension masih berhasil menjadi sangat berkembang. Paling tidak, itu berkali-kali lebih kuat dari hutan Qianwood Selatannya sendiri. Hal ini benar-benar mengejutkannya. Karena ini menunjukkan bahwa itu bukan hanya karena leluhur Baili Xuan Kong tidak menyerahkan tekniknya kepada mereka, dan mengakibatkan hutan Qianwood Selatan mereka telah mencapai keadaan sunyi seperti itu.
Itu juga karena mereka yang merupakan generasi penerus terlalu lemah. Ternyata alasan sebenarnya mengapa hutan Cianwood Selatan mereka memburuk sejauh ini adalah karena diri mereka sendiri. Betul sekali. Inilah tempatnya. Tersembunyi di tempat ini adalah keterampilan marsial tabu yang ditinggalkan oleh leluhurku. Tidak hanya ada keterampilan marsial mortal tabu, tapi ada juga keterampilan marsial tabu bumi, master kata Sekte Ascension Sect. Apa? Keterampilan marsial tabu bumi? Mendengar kata-kata itu, si Kong Zaixing sekali lagi terkejut. Di tanah suci bela diri, keahlian bela diri mortal tabu relatif banyak. Namun, keterampilan marsial tabu ER10 jauh lebih jarang. Paling tidak, untuk kekuatan seperti mereka, sementara mereka bisa berlatih di keterampilan bela diri tabu mortal, tapi mereka saat ini tidak memiliki keterampilan bela diri tabu bumi untuk dilatih. Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan keterampilan bela diri ER10 tabu, mereka pada umumnya akan mendapatkannya dari semacam sisa-sisa zaman kuno. Untuk keterampilan marsial seperti itu, mereka umumnya akan terbatas hanya digunakan oleh orang yang mendapatkannya, dan tidak dapat diteruskan ke orang lain. Dengan demikian, ada sangat sedikit tempat di dalam domain Cianwood Selatan yang memiliki keterampilan bela diri tabu bumi untuk dilatih. Selain Gunung Cianwood, maka tidak ada banyak kekuatan yang memiliki keterampilan bela diri tabu ER10. Jika Sekte Ascension mendapatkan keterampilan bela diri tabu bumi yang mereka dapat, dan kemudian memungkinkan murid-murid mereka untuk berlatih, maka reputasi mereka pasti akan jauh lebih gemilang. Kepala Akademi Sikong, apakah kamu pernah mendengar sebelumnya, bahwa leluhur sekte kami dan senior Baili tahu tentang semacam perpaduan martial skill? Keterampilan bela diri itu sangat gagah, dan memiliki kekuatan untuk membawa kehancuran ke langit dan juga bumi. Bahkan keterampilan marsial bumi tabu biasa tidak akan cocok dengan itu. Meskipun itu adalah keterampilan marsial yang tidak dapat digunakan sendiri, tapi selama dua individu hadir, mereka akan dapat mengaktifkannya. Selanjutnya, selama itu bisa diaktifkan, maka praktis tidak akan ada yang akan bisa menghentikan jalannya. Dengan menggunakan keterampilan bela diri ini, nama-nama leluhur kami telah bergema di seluruh Cianwood Domain, kata Master Sekte Ascension. Itu adalah sesuatu yang telah aku dengar juga. Telah dikatakan bahwa keterampilan bela diri adalah teknik khusus milik mereka berdua. Dan itu juga alasannya, mengapa mereka dipandang oleh dunia sebagai teman terbaik, ucap si Kong Zaixing sambil mengangguk. Dalam kata-kata yang ditinggalkan leluhurku, dia mengatakan bahwa perpaduan khusus martial skill yang dia dan senior Baili pegang, itu tersembunyi di tempat ini. Adapun itu adalah keterampilan marsial bumi tabu yang telah aku sebutkan, kata Master Sekte Ascension. Apa? Fusi martial skill itu sebenarnya masih ada? Seru kepala Sikong dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, syok terpampang di seluruh wajah si Kong Zaixing. Meskipun dia hanya mendengar tentang fusion martial skill, tapi dia tahu bahwa fusion martial skill adalah keterampilan tertinggi leluhur Baili Xuan Kong dan leluhur Sekte Ascension. Selain mereka berdua, maka tidak ada orang lain yang tahu tentang keterampilan bela diri ini. Justru karena fusi martial skill ini sangat kuat, dan digunakan dengan menggabungkan kekuatan bela diri mereka, itu menyebabkan fusion martial skill secara praktis tidak tertandingi di antara keterampilan martial tabu ER10. Alasan inilah yang membuat banyak orang merasa kasihan, karena teknik tersebut gagal diwariskan. Namun sekarang, perpaduan keterampilan martial yang leluhur mereka pegang, itu sebenarnya masih ada. Ini berarti bahwa keterampilan bela diri yang luar biasa, dan semua orang pikir akan hilang, itu sebenarnya masihlah ada. Bagaimana mungkin si Kong Zaixing tidak bersemangat untuk ini? Namun setelah memikirkannya, dia merasa agak sunyi. Meskipun ketenaran keterampilan bela diri fusion ini tersebar luas, tapi itu adalah sesuatu yang dibagikan oleh leluhurnya di hutan Cianwood Selatan dan juga leluhur Ascension Sect. Namun sekarang, itu hanya dimiliki oleh Sekte Ascension. Ini tak terhindarkan menyebabkan dia merasa sedikit cemburu, untuk keberuntungan Sekte Ascension yang baik.
Jika bisa dikatakan bahwa satu keterampilan marsial bumi tabu tunggal saja dapat menyebabkan reputasi Sekte Ascension bergema lebih besar, maka perpaduan martial skill ini pasti akan dapat menemukan kembali nama Sekte Kenaikan di seluruh Cianwood Domain, dan membawa generasi muda luar biasa yang tak terhitung jumlahnya yang ingin bergabung dengan jajaran Sekte Kenaikan. Dengan begini, kekuatan Ascension Sect akan naik secara tiba-tiba. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhurku, perpaduan martial skill memang masih ada dan terletak di tempat ini. Lebih jauh lagi, perpaduan martial skill itu memiliki nama yang hanya diketahui sedikit orang, yaitu Naga dan Phoenix dan Ching in the Skies, kata Master Sekte Ascension dengan sejumlah besar kepastian. Naga dan Phoenix menari di langit, ini benar-benar nama yang hebat, puji Sikong Zaixing dengan kekaguman. Naga dan Phoenix menari di langit bukanlah keterampilan bela diri yang bisa dilatih siapapun. Hanya para jenius surgawi seperti leluhur kita sajalah, yang mampu mempelajarinya dengan sukses. Selain itu, diperlukan 2 orang untuk mengetahui fusi martial skill ini agar bisa digunakan. Di seluruh sekte kenaikan kami dan hutan Cianwood Selatan kamu, aku percaya hanya putri aku, Bai Ruoshen, dan teman kecil Chu Feng, memiliki potensi yang diperlukan untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Karena itulah, aku berharap mereka berdua mempelajari Naga dan Phoenix dan Ching in the Skies bersama-sama, kata Master Sekte Ascension. Benar-benar, balas kepala Sikong. Mendengar kata-kata itu, Sikong Zaixing segera senang. Itu karena, Naga dan Phoenix menari di langit bukanlah masalah kecil. Jika Chu Feng bisa mempelajarinya, itu pasti akan menjadi kesempatan yang sangat menyenangkan. Itu karena tidak hanya Naga dan Phoenix menari di langit memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu juga menandakan semacam warisan, dan itu adalah warisan dari leluhur hutan Cianwood Selatan mereka. Sangat baik, hehehe, ucap Master Sekte Ascension sambil dengan lembut membelai janggutnya, dan mengangguk puas. Namun setelah itu, dia tertawa dan berkata, namun sebelum itu, kita masih perlu mendapatkan kerangka leluhur aku. Inilah yang aku inginkan agar teman kecil Chu Feng membantu aku, ucap Master Sekte. Wush wush wush. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Sekte Ascension Sect mulai menggerakkan tangannya, dan menciptakan segala macam segel tangan khusus. Pada saat yang sama, banyak aliran energi spiritual emas keluar dari dalam tubuhnya seperti ular kecil. Mereka berenang di udara, dan akhirnya berasimilasi dengan patung leluhur Ascension Sect. Bas-bas. Saat energi spiritual emas berasimilasi dengan patung itu mulai memancarkan cahaya samar. Setelah itu, patung tersebut sebenarnya mulai bergerak secara perlahan. Apalagi, kecepatannya mulai tumbuh semakin cepat. Ketika patung itu benar-benar bergerak ke samping, gerbang pembentukan spiritual benar-benar muncul di lokasi di mana patung itu berada sebelumnya. Gerbang pembentukan spiritual ini berbentuk persegi. Namun, itu bukan gerbang pembentukan spiritual biasa. Ini sudah jelas bahwa, gerbang pembentukan spiritual telah dibuat melalui teknik pembentukan spiritual. Namun, itu juga tampak seperti gerbang aktual. Dan yang paling penting adalah, gerbang pembentukan spiritual ini tidak bisa ditembus. Jika seseorang harus menemukan kelemahan di gerbang pembentukan spiritual ini, maka hanya akan ada satu tempat. Yaitu, 2 lubang kunci. Selama seseorang memiliki kunci dari lubang itu, maka orang akan dapat membuka gerbang pembentukan spiritual ini. Wush wush. Tepat pada saat ini, Master Sekte Ascension memasukkan 2 kunci pembentukan spiritual ke dalam lubang di gerbang pembentukan spiritual. Namun meskipun kunci telah dimasukkan, itu masih belum ada perubahan pada gerbang pembentukan spiritual ini. Ruoshen, Chu Feng, sekarang terserah kalian berdua. Ucap Master Sekte Ascension yang tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Dia pun mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan Bai Ruoshen. Melihat ini, Bai Ruoshen langsung berjalan menuju gerbang pembentukan spiritual. Menggunakan tangannya yang putih pucat, dia memegang kunci pembentukan spiritual pertama, dan itu menyebabkannya segera terpancarkan dengan cahaya.
Saat kunci pembentukan spiritual terpancar dengan cahaya, gerbang pembentukan spiritual juga mulai menyilaukan dengan cahaya. Selanjutnya, rune dan simbol pada setiap bagian dari gerbang pembentukan spiritual yang disentuh cahaya mulai bergerak ke kiri dan ke kanan, dan seolah-olah mereka nampak hidup. Namun, cahaya itu hanya menutupi setengah dari gerbang pembentukan spiritual saja. Adapun setengah yang lainnya, itu tetap sama seperti sebelumnya, dan tanpa perubahan apapun. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah kunci pembentukan spiritual mengenali tuan mereka, maka hanya tuan dari kunci mereka masing-masing yang dapat mengaktifkan kunci tersebut. Dia dikenal sebagai penguasa satu kunci pembentukan spiritual, milik pagoda hutan Qianwood Selatan. Adapun kunci lainnya, itu sudah jelas bahwa kunci itu mengakui Bai Ruoshan sebagai tuannya. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu lagi dan langsung berjalan ke depan. Dengan menggunakan tangannya, dia meraih kunci yang mengenalinya sebagai tuannya. Setelah meraihnya, kunci di tangannya mulai memancarkan cahaya seperti kunci pembentukan spiritual Bai Ruoshan. Cahaya segera berasimilasi ke gerbang pembentukan spiritual, dan menerangi bagian lainnya. Pada saat ini, rune dan simbol di atas gerbang pembentukan spiritual mulai beredar melalui itu. Pada saat yang sama, gemuruh juga terdengar dari dalam gerbang pembentukan spiritual. Chu Feng, Ruoshan, mundur. Melihat ini, Master Sekte Ascension berteriak dengan keras. Adapun Chu Feng dan Bai Ruoshan, mereka berdua melompat mundur dan menjauh dari gerbang pembentukan spiritual. Bas-bas. Setelah mereka berdua melompat kembali, gerbang pembentukan spiritual benar-benar mulai menyebar dalam cahaya yang kuat. Pada saat ini, sebuah terowongan yang dalam dan tak berdasar yang tidak ada yang tahu di mana itu mengarah, kini muncul di lokasi tempat gerbang pembentukan spiritual sebelumnya berdiri. Tempat ini adalah lokasi di mana leluhurku meninggalkan naga dan phoenix menari di langit, ucap Master Sekte. Pada saat ini, Master Sekte Ascension terlihat sangat gembira. Dengan lambaian gaunnya, dia tiba-tiba melompat. Membawa bersamanya kekuatan yang kuat, dia mencoba masuk ke dalam terowongan itu. Ledakan, bang! Namun, tepat ketika kakinya memasuki terowongan, dia dipentalkan kembali oleh kekuatan yang kuat. Kekuatan reboundnya begitu kuat, sehingga hampir saja menyebabkannya menabrak dinding. Sebenarnya ada layar pelindung. Gumam Master Sekte. Pada saat ini, Master Sekte Ascension berdiri di wilayah udara di atas aula istana setelah pulih. Dia mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu sukacita di wajahnya benar-benar hilang, dan itu digantikan dengan kejutan. Izinkan aku untuk mencobanya, ucap ibunya Ruoshan. Melihat ini, ibu Bai Ruoshan memutuskan untuk mencobanya. Dengan gerakan tubuhnya dan ayunan roknya yang panjang, dia tiba di depan pintu masuk terowongan. Dan, boom! Namun sama halnya seperti Master Sekte Ascension, ibu Bai Ruoshan juga ditembak mundur oleh kekuatan terowongan saat dia memasukinya. Wush wush! Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Pada saat dia dikeluarkan, dia melambaikan tangannya. Dua jarum segera terbang yang dibentuk oleh energi bela diri dan kekuatan spiritual, dan jarum itu ditembakkan olehnya ke arah terowongan. Bang! Namun, siapa yang akan berpikir bahwa, saat kedua jarum itu memasuki terowongan, mereka tidak terpental kembali. Namun sebaliknya, mereka diledakkan oleh kekuatan tak berbentuk. Kekuatan-kekuatan yang menyebabkan ledakan itu begitu kuat, sehingga bahkan membuat kejutan besar bagi Master Sekte Ascension dan juga ibu Bai Ruoshan. Ini tidak bagus, memang benar ada layar pelindung. Jika kami mencoba memaksa masuk, aku khawatir hal itu akan mengorbankan nyawa kami, karena pelindung itu benar-benar terlalu kuat. Ucap ibu Bai Ruoshan sambil menggelengkan kepalanya dan muncul dengan kesimpulan bahwa ia tidak dapat melanjutkan. Kenapa bisa seperti ini? Kami jelas-jelas sudah membuka gerbang pembentukan spiritual. Mengapa kita tidak bisa masuk? Leluhur, mengapa kamu harus mempersulit kami? Ucap Master Sekte. Wajah Master Sekte Ascension dipenuhi dengan kebingungan, dan bahkan ekspresi yang sulit digambarkan dengan kata-kata.
Itu semacam penampilan khawatir, kekhawatiran yang sangat sunyi. Dia sangat berharap hari ini akan datang, itu dengan waktu yang sangat lama. Dan sekarang, gerbang pembentukan spiritual akhirnya terbuka. Namun sayangnya, dia tidak bisa memasukinya. Ini memberinya sensasi semua harapannya telah dihancurkan dalam sekejap, dan itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi ke sana. Tepat pada saat ini, kepala Sikong Zaixing tiba-tiba saja berteriak. Setelah mendengar teriakan itu, Master Sekte Ascension dan Ibu Bai Ruoshen memperhatikan bahwa Chu Feng sebenarnya sudah tiba di depan terowongan. Apalagi, dia saat ini menempatkan kakinya ke dalam terowongan. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Ada layar pelindung yang sangat kuat di sekitar terowongan itu. Kultivasi kamu tidak mencukupi, dan kamu jangan sembrono. Pada saat ini, Master Sekte Ascension juga berbicara. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng akan benar-benar mengabaikan peringatan mereka dan langsung memasuki terowongan? Tapi anehnya, apa yang mengejutkan mereka semua adalah, Chu Feng memasuki terowongan dengan aman dan sehat, dan bahkan tidak ada penolakan dari layar pelindung. Ini, apa yang terjadi? Seru Master Sekte. Pada saat ini, Sekte Ascension Sekte benar-benar terpana. Segera, Chu Feng terbang kembali dari terowongan dan mendarat di depan mereka. Aku mengerti sekarang. Bukan karena layar pelindung tidak ada, tapi sebaliknya, itu hanya mencegah kita masuk. Adapun Chu Feng dan Ruoshen, mereka telah membuka tempat ini. Dengan demikian, keduanya tidak terhalang oleh layar pelindung. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu pintar. Ibu Bai Ruoshen tiba-tiba menyadari, dan mulai memuji Chu Feng berulang kali. Pada saat ini, Master Sekte Ascension dan Sikong Zaixing juga mengerti, mengapa Chu Feng tidak mengindahkan peringatan mereka sebelumnya. Ternyata dia sudah menduga, bahwa ini akan menjadi solusinya. Namun mereka, para pemimpin kekuasaan yang telah hidup selama bertahun-tahun, tidak dapat mengantisipasi hal itu. Ini menyebabkan mereka memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka mulai melihat Chu Feng dengan cahaya baru, dan mereka juga merasa malu pada diri mereka sendiri. Sekmaster Senior, aku curiga bahwa hanya Nona Bai dan aku yang bisa memasuki terowongan ini. Mengapa kamu tidak mengizinkan Nona Bai dan aku masuk menggantikan kamu, dan mendapatkan peninggalan leluhur kamu untuk kamu? Saran Chu Feng. Mendesah. Karena ini masalahnya, maka tidak ada alternatif lain. Karena hanya Chu Feng dan Ruoshen saja, maka aku percaya bahwa akan ada niat mendalam pada penempatan pembatasan formasi seperti itu oleh leluhur. Aku khawatir akan ada kesulitan, dan juga bahaya besar di dalam terowongan ini. Kamu berdua, kamu harus berhati-hati. Jika kamu harus menghadapi rintangan yang tidak dapat kamu lewati, kamu tidak boleh mencoba untuk memaksa melewatinya, saran Master Sekte Ascension. Senior percaya saja padaku, balas Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian, dia melihat ke arah Bai Ruoshen dan berkata sambil tersenyum. Nona Bai, ayo pergi, ucap Chu Feng. Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, dengan gerakan tubuhnya, Chu Feng segera memasuki terowongan. Melihat ini, Bai Ruoshen melengkungkan bibirnya. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain, lalu menggerakkan tubuhnya yang lemah dan juga masuk ke dalam terowongan. Benar saja, itu tidak ada halangan baginya juga. Ketika dia melihat mereka berdua menghilang ke dalam terowongan, Master Sekte Ascension Sekte menunjukkan ekspresi yang rumit. Tak lama setelah itu, ia menoleh ke Sikong Zaixing dan berkata, Kepala Akademi Sikong, murid kamu ini agak terlalu kuat, ucap Master Sekte. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.